Oke, teman-teman. Hari ini kita udah masuk ke sesi kedua dari speaking class Mandarin kita. Aku mau cek dulu deh kalau misalkan masih belum bisa on cam nih teman-teman yang hadir di sini ketik satu di kolom komentar coba. Biar aku tahu. Ini takutnya aku ngobrol nanti kayak atau ada yang gimana gitu kan. Udah dong dicek. Oh, udah ada nih. Satu, 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 satu. Oke, berarti terkonfirmasi ya. Semuanya masih excited untuk speaking class kedua kita hari ini. Dan seperti yang kita sudah lakukan kemarin, teman-teman. Speaking class pertama kemarin kan kita udah bahas tentang greetings, introduction, terus popular culture-nya ya kan. Dan di speaking class kedua ini kita akan bahas tentang airport dan public transportation. Tapi sebelum itu aku mau sedikit nanya-nanya deh sama teman-teman. Kemarin yang di meeting pertama, speaking class pertama itu, teman-teman udah bisa dan mempelajari apa aja sih? Aku mau nanya dong, ada yang bisa coba memperkenalkan dirinya nggak pakai bahasa China yang kemarin kita pelajarin? Soalnya di sini, oh udah ada Kak Jessica. Hai Kak Jessica. Halo Kak Nita. Oke, ini kita baru mau mulai dan aku cuma mau nanyain sama teman-teman siapa tahu ada yang udah pede banget untuk mencoba memperkenalkan dirinya gitu kan. Karena kemarin kita udah belajar gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya aku bakal random-random aja nih nunjukin teman-teman siapa yang mau nyoba. Hmm, mungkin ada Sarah Ruby, kamu bisa nggak? Halo Sarah. Oke, kalau terkendala ada Sahnas. Halo Sahnas Kanita. juga ada. Hai, Halo coba Kak. dong, coba dong. Kita pop up quiz sedikit hari ini. Kemarin gimana? Eh, oke. Yang diajarin sama Chen Laoshe kemarin itu perkenalan diri, eh kayak 大家好，我的名字 Shahnas. Kayak gitu deh Kak. Iya, Oke, oke, thank you Sahnas, keren banget. Udah iya, berani dan thank you. udah belajar ya. Aku juga yang kayak, aku juga belum bisa sebenarnya, tapi kamu udah keren banget kalau kayak gitu. Oke, teman-teman kan hari ini kita akan belajar tentang airport dan public transportation. Ini aku coba stop share biar bisa ngelihat wajah-wajah teman-teman di sini. Jadi aku mau encourage teman-teman untuk nanti bisa, kalau bisa on cam bagus banget, dan yang pasti harus bisa on mic karena nanti bakal dicoba-coba nih sama Kak Jessica juga. Dan untuk itu boleh kita langsung berikan waktunya kepada Kak Jessica karena sudah jam 3:15:00 dan biar pembelajarannya bisa dimulai makin cepat dan makin banyak yang bisa kita serap. Thank you, silakan Kak Jas. Terima kasih Kak Nita. 大家好，准备好了是吧? Udah pada siap semua nih kayaknya ya. Laoshe share screen dulu, udah bisa kelihatan? Aman ya? Oke. Aman, Kak. Oke, terima kasih. Nah, di pertemuan kali ini, seperti yang tadi sudah di share sama Kak Nita ya, kita bakal fokus ke visiting places. Jadi, places pertama tentu saja airport, kemudian nanti juga bakal ada kampus tour juga. Setelah itu juga ada yang terakhir yang kalian suka pastinya adalah jalan-jalan di Beijing ya, teman-teman ya. Nah, mungkin supaya nggak lupa, review dikit deh, aku pilih beberapa dua orang deh, dua murid untuk review sama Laoshi ya yang kemarin. Kita lihat apakah pada masih ingat semua. Mungkin Michelle nih sepertinya wajah baru nih. Kemarin mungkin belum on cam ya. Michelle bisa on mic? 呀，Hello，Oke, Michelle. Coba Laoshi tanya ya. Michelle, 你叫什么名字？我叫李晨，我呀，
米肖。李晨慧，对，米歇尔，OK，那你是哪国人呢？我是印尼人，你是印尼人，你是学生吗？我是学生。好的，谢谢。谢谢老师。Michelle Hanliuli ya, Michelle udah fluent banget nih kayaknya. Coba nih, Lause mau lihat lagi, pilih beberapa. Mungkin Naira, Naira bisa on mic Naira. Bisa lah, Syek. Oke, Naira, Naira, sekarang Lause mau tanya, 你几岁了？Aku lupa. 几岁 umurnya berapa? 几岁？Eh, Jawabannya wo. 我 aku lupa Umur loh, berapa? Syek. Nisa Aku umur berapa? aku aku 16. Oke, berarti bisa 我今年16岁, pakai 我 16岁, OK，我今年16十六岁.岁。Oke, ini ada di PPT Lause yang baru ya. Kayaknya Lause ada kirim, ada angka-angkanya. Nanti bisa di-review lagi ya, teman-teman ya. Oke, Oke, loh, supaya Syek. tidak memakan waktu. Thank you Nisa, 谢谢. Supaya nggak memakan waktu nih, sekarang kita langsung aja masuk ke meeting kedua, yaitu berkunjung ke tempat-tempat di China. Yang pertama, Beijing Capital International Airport, atau biasa kita ngomongnya Beijing Shoutu Qichang. Ada yang udah pernah ke Beijing sebelumnya, atau semua ini pada baru pertama kali nih ke Beijing? Kayaknya pada baru pertama kali ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, pas sampai di airport, ini ada beberapa kata-kata yang atau vocab yang harus kalian ingat dan pelajarin. Yang pertama ada singli. Singli itu koper. Terus juga ada cipiao. Cipiao itu tiket pesawat. Terus ada juga feici. Sorry, ini belum Lause ganti. Ini cuanci. Ini pinginnya salah ya, Lause ganti sebentar. Ini harusnya cuanci. Cuanci itu artinya flight transfer. Jadi pas kalian transit, transit itu cuanci. Setelah itu ada Tengci Pai. Tengci Pai itu boarding pass. Mungkin kalau kalian ada yang tanya Cipiao itu apa, terus bedanya apa sama boarding pass, yaitu Laosu udah liatin, tunjukin gambarnya ya. Cipiao itu kayak yang tiket yang kalian print. Jadi ada tulisan tempat duduk, bukti pembayar dan lain-lain. Sedangkan Tengci Pai itu nanti yang dapat boarding pass yang dapat dari bandara. Jadi kalau misalnya mereka tanya Teng Cipai, nah biasanya pas kita sebelum dapet Teng Cipai, mereka pasti bakalan tanya Cipiao-nya ada nggak? Mereka mau lihat bukti tiket pesawat yang udah kalian beli itu pasti ngomongnya Cipiao. Dan kalau misalnya Cipiao-nya udah ada, Singlinya udah dimasukin, itu kalian bakal dapet yang namanya Teng Cipai. Oke? Nah, sampai sini sebelum kalian dapetin Teng Cipai ini, kalian juga butuh yang namanya Hucao. Hucao itu adalah paspor. Sama satu lagi Qianzheng. Kalau ke China pasti kalian nanti di imigrasi bakal ditanyain Qianzheng ne, Qianzheng ne, Qianzheng 在哪儿? Nah, itu kayak gitu. Itu artinya visa ya. Jadi kalau misalnya kalian dengar kata-kata Hucao atau Qianzheng, itu kalian harus ingat. Kenapa ini dua kata yang sangat-sangat penting, guys? Karena di imigrasi Cina, pengalaman aku itu lumayan ketat dan mungkin orang China pakai Beijing ya kalau ngomong itu nadanya agak tinggi. Jadi sebenarnya mereka bukan marah guys. Jadi takutnya kalian pas nanti di imigrasi takutnya kaget gitu. Hucau no kalian nggak ngerti. Jadi kalian harus ingat-ingat hucau berarti langsung kasih paspor. Terus kalau ada dengar kata-kata ciencong itu langsung tunjukin visanya. Lanjut, sekarang kita belajar dulu ya. Ini kalimat-kalimat yang sering digunakan selama di airport. Yang pertama adalah nanya tempat. Ada cara ngomongnya ni hao, 请问登机口在哪里? Nah, ini ada beberapa kosakata yang perlu kalian yang perlu Laosu tekankan. Yang pertama adalah 登机口.
Tengciko itu boarding gate. Dan satu lagi ada yang namanya Qingwen. Qingwen ini apa? Qingwen ini adalah kata tanya. Jadi kalau misalnya di China, kalian mau tanya ke orang, cara sopannya adalah ngomongnya Qingwen, pakai permisi, excuse me. Qingwen itu artinya excuse me. Jadi kayak jangan langsung ni hao, deng qi he zai nali, itu kurang sopan. Jadi harus pakai Qingwen, deng qi he zai nali. Terus yang kedua ada toilet. Kalau misalnya kalian mau ke toilet bisa pakai 厕所 sebenarnya ada lagi 卫生间, cuman 卫生间 itu kalimatnya mungkin agak susah ya kalau dihafal. Jadi kalian bisa ngomong pakai 厕所 karena 厕所 itu udah general banget, semua orang pasti bakal ngerti. 厕所在哪里?厕所在哪里? Terus yang kedua juga sekarang kita masuk ke tempat kedua ya, ke sesi kedua yaitu custom and immigration. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang pertama ini adalah percakapan yang bakal sering terjadi di imigrasi. Pasti imigrasi bakal tanya setelah Hucao, Qianzheng, mereka pasti bakal ngomong, Ni chi di zi lai Zhongguo ma? Mereka pasti bakal tanya kalian first time ke China atau bukan. Kalau misalnya bukan, kalian tinggal ngomong 不是. Kalau misalnya iya, tinggal ngomong 是的. Terus ini pertanyaan kedua ini juga pasti bakal sering ditanyain. Kalian di China itu bakal stay berapa lama? Nah, itu cara ngomongnya mereka itu 你在中国待多久?多久 itu artinya berapa lama. Zhongguo ingat Zhongguo itu artinya China. Yang kemarin Laosha udah kasih tahu, ini Indonesia, Zhongguo, China. Jadi mereka tanyanya biasanya kayak gini, 你来自哪里? Kalian jawabnya 我来自印尼. Habis gitu mereka pasti tanya lagi, 你在中国待多久? Itu kalian jawabnya 待4天. Ini langsung udah berdasarkan template kalian bakal stay di China 4 hari. Jadi kalian bisa langsung tinggal jawab 4天, 4天. Atau misalnya kalian 3 hari tinggal 3天, 5 hari 5天, tinggal tambahin tian. Tian ini di sini artinya hari. Terus di depannya tian itu tinggal ditambahin angka 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi contohnya 5天, 4天, 3天. Sampai sini ada apakah kecepatan atau udah bisa dipahami? Bisa ya? Oke, Lausher lanjut dulu kalau gitu. Oke, nah sebelum kita masuk ke university nih, Lausher mau pilih beberapa orang dulu untuk coba conversation sama Lausher ya. Mungkin bisa pilih, hmm, ini yang buka. Ruby. Boleh Ruby? Ruby boleh on mic? Oke, Ruby bisa on mic? Tapi tadi sampai 15.30 katanya izin belum bisa on mic karena lagi di Oke. luar deh. Oke, terima kasih. Lanjut kalau gitu mungkin Shanas dulu deh. Shanas coba latihan conversation ya. Oke, Shanas. Kalau misalnya tanya mau ke toilet gimana? Tanya sama orang China. Laosha orang China nih, berdiri di samping kamu. Tanya mau ke toilet gimana? 请问居所在哪里？Iya benar. Qingwen, nadanya Qingwen ya. Nah, ya ini yang perlu diperhatikan guys. Ini adalah kesalahan yang aku sering lakuin juga. Wen kalau mau tanya itu nada 4. Kenapa harus diperhatikan? Karena kalau when kalian ngomongnya nadanya bukan nada 4, itu artinya mencium. Nah, when ini artinya cium. Itu juga kesalahan yang Laosu pernah lakuin juga. Jadi kayak Laosu nggak sengaja ngomong ke guru kayak Laosu Qingwen, Qingwen. Jadi Laosunya bingung. Maksudnya apa nih? Mau gimana nih? Nah, ini
Perhatikan ya. Ah, Qingwen kata tanya itu nada 4. Wen. Qingwen. Oke. Kalau misalnya mau ke boarding gate, Shanas, cara ngomongnya gimana? 你好，请问登机口在哪里？Benar, Tengchiko Chai Nali. Oke, thank you, Shanas. 不客气，老师。Oke, lanjut Yolanda mungkin. Kak Nia Yolanda, boleh on mic? boleh loh, Syah. Oke, coba ya. Sekarang kamu di imigrasi nih. Sekarang lagi berdiri di depan petugas imigrasi China. 你好，请问护照给我. Pas ini kamu harus ngasih apa? 护照给我. Paspor, Iya, paspor benar, loh, Syah. benar. 你是学生吗？Bisa, loh, Syah. 学生itu murid. Oh, murid. Ya, 你是学生吗？我是你是哦，好的。那你是第一次来中国吗？呃，Yang 我是 pertama，是的，OK，是的我是的，我，OK。是的，那你在中国待多久呢？在中国待多久？Jawabannya apa? 多久 berarti berapa lama? Kata kuncinya ada di 多久 多 sama 久？中Jongguo. Kalau udah dengar kata Jongguo sama 多久 itu artinya berapa lama di China. berapa Jawabnya lama? gimana? Kalau 4 hari berarti 4天。iya benar 4天, benar. Oke, terima kasih Nia. Thank you, 老师，Ngomongnya gimana? 谢谢老师. 谢谢老师，不客气,不客气. 不客气。Oke, lanjut. Kita lanjut dulu. Sekarang kita masuk ke university. Ini pasti ada saat-saat yang kalian tunggu ya, tur kampus di China yang sering kalian lihat di drama-drama China. Nah, ini nih ada beberapa ruangan di dalam kampus yang perlu kalian hafalkan. Yang pertama itu ada 图书馆. 图书馆itu artinya library. Terus yang kedua itu 宿舍itu dorm. Selanjutnya tempat yang pasti akan kemungkinan besar bakal kalian masukin itu 食堂. 食堂itu kantin. Terus ada 教室itu classroom. Selanjutnya juga ada 超市. 超市itu supermarket. Nah, 超市ini bisa artinya supermarketnya lebih general. Jadi bisa supermarket kecil dan supermarket besar. Kalian bisa pakai 超市. Kalau misalnya di mall-mall itu kita biasanya bukan mall itu bukan pakai 超市 ya teman-teman. Kalau supermarket di mall kita biasanya ngomongnya langsung 商场. Terus yang terakhir ada 体育场. 体育场itu sports field. Ada yang mau coba baca? Lalu pilih ya. Mungkin Maulidia boleh on mic Maulidia? Oke, mungkin mungkin lagi nggak bisa ya. Kalau gitu, Laos pilih Prayogi. Prayogi boleh on mic Prayogi. Halo Prayogi. Belum bisa on mic juga ya kayaknya. Lanjut deh. Pilih Karin, Karin. Karin, ni hao. Oke,
Oke, Karin sepertinya juga belum bisa. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya ke cara tanya tempat di China. Habis gitu nanti langsung langsung pilih buat latihan sekalian. Yang pertama, cara menggunakan kata China li. China li. China li itu artinya where is the, di mana, bla bla bla, di mana tempatnya. Contohnya, perpustakaan di mana? Kita bisa langsung tinggal ngomong 图书馆在哪里. Atau tadi kayak toilet, toilet tadi yang udah langsung kasih tahu toilet 厕所, langsung 厕所在哪里. Terus kalau misalnya ada kantin, langsung 食堂在哪里. Nah, sekarang Laoshi mau tes beberapa Putri mungkin. Putri, Putri boleh on mic? Putri Sonia. Hello，老师，Oke, ni hao Putri. 你好。Oke, coba Putri, kalau misalnya mau tanya dorm gimana cara tanyanya? Dorm ada di mana? 宿 Pakai 舍，Mhm. 宿舍在哪 Benar, 里？宿舍在哪里? Kalau boarding gate, masih ingat boarding gate? lupa。登记口. 蒸汽口在 Iya, 哪里？登记口在哪里? Benar. Kalau misalnya kelas, ruang kelas. 教室在哪里？Benar, 教室. 教室在哪里？ Oke, kalau misalnya kantin mau makan. 食 Tanyanya 堂在哪里？ bener. Kalau misalnya nih ada nanyanya ke orang China, kalau lebih sopan ditambahin apa, Putri? 请问，Bener, berarti 请问食堂在哪里? Gitu 请 ya. 问食堂 Mhm. 在哪里 好的，谢谢 Putri. ？OK，老师。Jawabnya gimana, Putri? Sama-sama apa sama-sama dalam bahasa Mandarin? Aduh lupa 老师，不客气. 不客气，Iya, benar 不客气. 不客气，Oke, 谢谢 Putri. 不客气。好的. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas ya. Kalau misalnya gini, Lao Shi ngomong, Hu Zhao zai nali? Hu Zhao zai nali? Itu ada bisa translate? Hu Zhao zai nali? Nia mungkin. Halo Nia. Halo, 老师， Oke, kalau Lao Shi ngomong, Hu Zhao zai nali? Itu berarti Lao Shi lagi cari apa? dormitory 老师. Kalau nggak salah dengar tadi. Hu Zhao, Hu Zhao. Pucau itu artinya paspor. Jadi, Nali ini Iya, selain bisa paspor. digunakan Pucuk. untuk tempat, iya ini bisa digunakan untuk cari barang. Contohnya, kalian lupa paspor di mana itu Pucau Nali, nah Pucau Nali, buat Pucau Nali itu berarti cari paspor. Kalau misalnya ada yang gini, 签证在哪里? 签证 itu apa dari tadi? 签证 masih ingat? 签证 itu visa. 签证. Oke, kalau tanya 机票在哪里? Itu tanya apa berarti? 机票在哪里? Plan tiket 老 Iya, 师. benar, benar. 登记口在哪里? Boarding pass 老师. Oh, bukan. 登记口, ya nih. Pai, kalau boarding pass itu pai. 登记pai. Kalau misalnya boarding gate itu baru 登记口. Oke? Oke, 老师. 登记口itu boarding
gate. Gate. Iya, kalau misalnya Tengci Pai itu baru boarding pass. Jadi Pai itu sebenarnya kartu ya. Kalau Pai artinya aja itu kartu. Tengci Pai itu boarding gate. Tengci Pai itu artinya boarding pass. Tengci Kou artinya boarding gate. Oke, 谢谢你啊，谢谢老师。不客气。Oke, kita lanjut nih ke turis spot. Ini kalian pasti tahu. Ada yang bisa nebak nggak ini? Ini di mana? Ada yang tahu? Michelle? Michelle, ada yang tahu Michelle? Ini di mana Michelle? Great Wall China. Iya, bahasa Mandarin Detual tahu Michelle. Pernah dengar? Nggak pernah. Oke, next ya. Nanti kita pelajarin. Lanjut nih, turis spot. Ini adalah tempat yang paling kalian tunggu-tunggu. Salah satu tempat yang paling kalian tunggu-tunggu mungkin ya selama nanti bakal ke China. Jadi ini ada beberapa kosakata yang harus kalian pelajarin saat kalian ada di tourist spot. Yang pertama adalah Qinianpin. Qinianpin itu artinya souvenir. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau tanya tempat beli souvenir dan lain-lain, habis ini kita belajar. Yang kedua ada menpiao. Menpiao. Menpiao artinya tiket masuk. Jadi kalau di China itu setiap tempat turis-turis spot yang kita bakal kunjungin itu pasti butuh yang namanya menpiao. Nah, menpiao ini bisa, kalau di China menpiao itu bisa dibeli lewat HP atau bisa dibeli lewat WeChat ataupun bisa dibeli langsung di tempat tiketnya. Menpiao. Terus kalau misalnya kalian udah di turis spot pasti kan kalian nggak mungkin nggak minta foto-foto kan. Nah itu namanya foto-foto itu namanya paicao. Paicao. Jadi kalau misalnya kalian mau minta foto-foto ke orang, ingat-ingat kosakata paicao. Paicao. Itu take a photo. Lanjut di China ada yang namanya chu kou. Tadi kou itu pintu, chu itu keluar. Jadi chu kou itu adalah pintu keluar. Nah, kalau misalnya pintu masuk itu rukou, rukou itu pintu masuk. Jadi kou di sini adalah pintu atau gate. Jadi kayak tengci kou boarding gate. Rukou, rukou pintu masuk, cukou pintu keluar. Lanjut di tempat-tempat turis itu pasti di turis di China pasti ada yang namanya titu, titu, titu itu map. Oke. Sampai sini ada yang mau coba untuk pelafalan kosakata? Harus pilih ya beberapa. Hmm, coba harus lihat ada siapa aja ini yang bisa. Arzi, sorry Kak Panitia, sorry, maaf, maaf Kak Arzi. Mungkin Shanas lagi deh, Shanas. 你好，老师。Ni hao, Shanas. Boleh Shanas coba pelafalan dari yang pertama? souvenir 纪念 Mm-mm. 门 Oke, 票拍照出口入沟地度 oke. Shanas ikutin Lause ya dari awal ya. Yang pertama, Pin. 纪念品 Mm-mm. Nada empat, nada empat itu kayak marah guys. Pin. 纪念品 Benar. Yang kedua, menpiao. 门票 Benar. Selanjutnya ada paicao. 拍照 Benar. Cao, benar. Lanjutnya ada cukou. 出口 Cukou. 出口 Pintu masuk itu rukou. 入口 Benar, rukou. Terus yang terakhir, map itu titu. 地图 Benar. Kalau di China, huruf T itu dibaca D, jadi dibalik.
huruf D dibaca T. Jadi kalau misalnya kita baca ini, kita jadi kalau di Indonesia itu jadinya gini kebalik. Jadi titu, 地 titu, 图，benar titu. 好的，谢谢 Shanas. 可是老师，Oke, Lause lanjut dulu ya. Nah, common question di turis spot. Excuse me, where can I buy entrance tickets? Excuse me tadi apa? 请问在哪里买门票? Kosakata baru di sini yang perlu diperhatikan adalah 买门票. 买 itu artinya membeli. 买 kalau misalnya main ada 4 itu artinya menjual. Jadi jangan sampai terbalik ya guys. Kalau kalian mau beli kalian tanyanya mai, 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 nadanya gitu. Kalau misalnya kalian tanya yang jual tiket di mana, itu kalian bisa ngomongnya 请问卖门票在哪里? 在哪里-nya jadi di belakang. Oke, jadi susunan katanya ini sebenarnya gampang. Contohnya gini, excuse me, where can I buy entrance tickets? Contoh, 在哪里? Di mana beli tiket? Masuk. Di mana beli itu main. Jangan tanya di mana jual. Piao. China itu kita pakai 折 口. My Cimian. Jadi kalau kalian mau tanya beli ini, beli itu, ingat-ingat kata-kata 在哪里买, 在哪里买, oke, 在哪里买门票, 在哪里买纪念品. Lanjut juga ada cara bayar. Nah, ini yang sering kalian temukan pasti dan mungkin kalian bakal sering pakai kalimatnya. Boleh nggak bayar pakai cash? Cash itu di China bahasa Mandarinnya adalah 现金. 现金 itu cash. Jadi kalau misalnya kalian tanya, kalian pergi nih beli souvenir, kalian bisa langsung tanya, 可以现金吗? Atau 可以现金支付吗? 支付 ini opsional. Kalau misalnya kalian nggak pakai kata-kata 支付, itu juga nggak apa-apa. Kalau pakai kata-kata 支付 itu lebih standarisasi China, lebih general ya. Karena 支付 itu artinya bayar. 支付. Tapi kalau misalnya kalian tinggal ngomong, 你好可以现金吗? Itu mereka udah pasti udah langsung ngerti. Boleh nggak cash gitu. Jadi simpelnya kalau kalian lupa kata-kata 支付 ini, ingat satu kata ini aja. 现金可以现金吗? Oke. Selanjutnya juga ada foto. Nah, ini kalian pasti sering pakai juga. Minta tolong orang buat fotoin gimana cara ngomongnya. Lagi-lagi kita pakai kata 请问 dulu ya biar sopan. 请问能帮我们拍照吗? 拍照. Nah, kata-kata yang perlu diingat, kata kuncinya itu adalah pang. Jadi neng ini kan bisa. Tapi kalian misalnya nggak ingat kata neng, kalian bisa pakai kata kei. Dua-duanya ini boleh. Kei sama neng itu sama. Artinya can, kayak bisa, boleh nggak, bisa nggak. Nah,
Kalau misalnya kalian lupa kata-kata ini, ingat salah satu aja guys. Contohnya, 我能现金支付吗? Itu juga boleh. Nggak masalah. Atau 我可以现金支付吗? Kalau misalnya mau minta foto juga gitu. 请问可以帮我们拍照吗? Atau 能帮我们拍照吗? Itu mereka semua juga pasti bakalan paham. Pang di sini artinya adalah membantu. Contohnya, boleh tolong bantu aku beli souvenir. Berarti gimana ngomongnya? 能帮我买纪念品吗? Ma ini adalah kata tanya. Kayak boleh nggak? Itu pakai ma gitu. Contohnya, eh, boleh nggak bantu aku beli koper? 能帮我买行李吗? Oke, ini mungkin masih agak membingungkan ya. Yuk kita latihan pelan-pelan mungkin ya bareng sama beberapa murid di sini. Langsung mau panggil. Di sini ada Naira. Naira bisa on mic Naira? Bisa, 老师. Oke, mungkin Naira bisa coba pelafalan dulu ya. Kalau misalnya mau tanya ada diskon atau enggak, cara ngomongnya gimana? Diskon aja atau sama students? Diskon kalau misalnya tadi Lausa bilang kalau misalnya mau tanya diskon itu otomatis kalian harus ada baiknya langsung kalian kasih tahu kalau kalian itu student. Jadi kalian mintanya itu langsung student diskon. Jangan cuman ada diskon nggak langsung tanya ada student diskon nggak karena di China itu yang students itu punya privilege lebih yaitu dapat banyak diskon dibandingkan yang udah cengren. Cengren itu artinya udah dewasa. Jadi bisa langsung pakai 学生. Oke. Oke. 学有只狗吗? Mhm, benar. Kalau misalnya mau tanya, boleh nggak bayar pakai cash? Ngomongnya gimana? 我可以现金支付吗? Oke. Kalau misalnya mau minta tolong orang fotoin, 请问能帮我们拍照吗?拍照. 拍照. Iya, benar. Oke, sekarang coba yang lain ya. Eh, Naira, di mana ya tempat beli tiket masuk? Ngomongnya gimana? Mau tanya orang, beli tiket masuk di mana? Gimana cara nanyanya? 请问在哪里买门票? Nada, nada, piao nada berapa? 4. Iya, benar jadi menpiao, Piao. menpiao. Iya, benar. Kalau misalnya mau beli souvenir, 呃，请问在哪里买纪念品？纪念品. 纪念品？Oke, 好的，谢谢 Naira. 谢谢老师。Oke, sekarang Laushu mau pakai beberapa kosakata yang tadi kita udah pelajarin ya untuk latihan. Oke, kalau misalnya mau tanya, Laushu pilih satu dulu deh. Karin, Karin udah bisa on mic, Karin? Oke, belum ya. Coba Putri. Putri Sonia boleh on mic? Halo Putri. Ni hao. 你好，罗学。Oke, tadi masih ingat exit sama pintu masuk bahasa Mandarinnya apa? Izin Lausya tadi aku ke toilet. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita pakai dari yang di sini deh. Kalau misalnya mau tanya,
pintu masuk di mana? Cara ngomongnya gimana? Pakai kata-kata cai nali. Masih ingat tadi kata-kata cai nali? Cai Iya, Mas. nali. Iya. Berarti kalau mau tanya pintu masuk, gimana cara ngomongnya? 请问, Mhm. 请问入库在哪里？ Benar, ruko cai nali. Kalau mau tanya pintu keluar, 请问出口在哪里？ oke. Kalau boarding gate, masih ingat nggak boarding gate apa? Enggak juga. Boarding gate 登机口. 请 Oke, 问 board. 登机 Mhm. 口在哪里？ Benar. Toilet deh, toilet. Toilet paling sering nih. Toilet masih ingat? Tanya Lupa. toilet, Putri. 请问厕所在哪里？ Oke. Diingat ya? Oke, Sia Putri. 不客 Oke, 气，老 jadi 师。不客气。不客气，老师。好的，好的，谢谢. Oke, jadi diingat ya. Kata-kata yang paling sering kita pakai nih. 厕所 yang pertama, 厕所. 厕所 itu artinya toilet. Setelah itu yang kedua ada churuko. Chuko sama ruko itu harus diingat ya teman-teman. Karena dimanapun kita berada itu kalian harus tahu di mana pintu masuk sama pintu keluar. Toilet, pintu masuk, pintu keluar, sama map itu empat yang paling harus dihafal ya untuk tempat. Nah, untuk benda-benda yang kita pelajarin hari ini, yang perlu diingat adalah hucau. Hucau itu paspor. Terus ada lagi tadi qianzheng. Qianzheng itu visa. Nah, sekarang Laoshi mau tanya nih yang nggak ada di sini kalimat-kalimatnya. Contohnya, cara beli eh, di mana beli tiket pesawat. Ada yang bisa jawab? Excuse me, where can I buy flight tickets? Mandarinnya mungkin Michelle? Michelle boleh bantu jawab, Michelle? tiket pesawat ya. Mm-mm. 请问在哪里买机票？ Benar, oke. Kalau misalnya beli koper, 请问在哪里买行李？行 oke 李。 benar. 好的, nah kalau misalnya cara nanya boleh nggak pakai cash? 我可以钱请支付吗？现金现金支付吗？支付 Mhm. 吗？ Kalau misalnya boleh, jawabnya gimana? 可以，Kalau nggak boleh, 不可以？ oke. Oke, sekarang coba ya percakapan sama Laoshi. Mungkin Misha boleh tanya, minta tolong foto, coba. 请问能帮我们拍照吗？不好意思，我不方便，我不要。没关系，嗯，谢谢。啊，好的，好的，很棒. Benar ya, jadi kata-kata yang kita pakai, yang kita pernah pelajarin di meet pertama ada 美式 atau 没关系. Itu artinya no problem, maksudnya no problem, nggak masalah. Nah, ini itu sering terjadi. Contoh, misalnya minta minta tolong orang China, 可以帮我们拍照吗? Terus ditolak. Nah, habis ditolak jangan langsung pergi, guys. Kalau misalnya kalian bingung ngomong apa, langsung ngomong 没事没事. Atau satu lagi bisa ngomong 好的谢谢, gitu aja. Oke, thank you gitu. Jadi habis ditolak jangan langsung main pergi gitu aja ya, guys ya. Langsung dijawab dulu. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau misalnya mereka minta foto, udah dibantu fotoin, jangan lupa juga
ngomong 谢谢. Oke. Oke, sekarang Laoshi mau coba sama satu anak dulu percakapan dari yang kita sempat pelajarin di minggu pertama sampai yang hari ini kita pelajarin. Jadi percakapannya mulai dari di airport, di immigration. Oke, mungkin Laoshi bisa nanti habis gitu bisa langsung mengular percakapannya sama teman-teman lainnya. Nia boleh tolong on mic Nia? Boleh loh, Syok. Oke, ini sekarang Nia lagi di imigrasi ya, di depan petugas imigrasi. Oke, Ni hao, 你好，请给我出示你的护照。子轩，我哥叔叔，猪手，虎手，嗯，虎手，护照,护照 ini 虎手，berarti apa? Kalau misalnya petugasnya ngomong gini, yang kamu harus lakuin? nunjukin paspor loh, Syok. Benar-benar. Oke, 那你是学生吗？我是你是学生，OK，你的机票呢？你的机票吧tadi. plan tiket. Iya, 你的机票 berarti pas ini kamu nunjukin tiket pesawat. Oke, 你的机票呢？你在中国待多久？4 days, 4 hari. Aku belum hafal 4 yang hari? 1, 2, 3 itu loh, Syok. It's okay, it's okay. 4 itu 4天。4天。OK，4天。好的，好的，谢谢，可以走了，可以走了，走了，走itu artinya jalan. Jadi kalau misalnya kalian dengar orang China udah ngomong halte, zola, zola itu udah disuruh pergi, udah boleh pergi. 谢谢。Halte, 不客气. Oke, Nia mau pilih siapa Nia? Shanas loh, Syok. Oke, Shanas. Shanas bisa on mic? 可以，老师。Oke, Shanas percakapan. 谢谢 Nia. Shanas percakapan ya. Sekarang Shanas ini ada di kampus. Oke. 你好，你好，你叫什么名字呢？我的名字 Shahnas，你来自哪里？我印尼人。哦，你是印尼人，那你会说中文吗？一点点。哦，一点点，你中文很好。那啊，请问你知道食堂在哪里吗？食堂。嗯哼，我知道。你知道，OK。你知道教室在哪里吗？教室在哪里吗？教室，classroom. Is it classroom, 老师？嗯哼，哦，教室 classroom. Kamu tanyain kamu tahu nggak classroomnya ada di mana? Kalau tahu jawabnya 知道. Kalau tidak tahu 不知道. 不知道。好的，嗯，好的，谢谢 Shanas. 不客气，老师。Lanjut coba ya Shanas di toko souvenir. Di tourist spot deh, belum di toko souvenir, di tourist spot nih. Coba Shanas gantian yang tanya. Beli tiket, terus ada diskon atau enggak, terus pas beli souvenir boleh bayar pakai cash. Coba gantian Shanas yang percakapan. 好的，老师。请问 Hmm. 在哪里买门票？门票，门票，嗯哼，门票。你好，你可以在入口买 谢 berarti 谢。apa? Mhm, 不客气. 入口买。Ruko, 入口 itu apa? pintu masuk. Iya, kamu bisa di pintu masuk belinya. Oke, lanjut
Tanya kalau misalnya tanya menpiao, terus tanya ada diskon nggak buat murid, gimana? 学生有折扣吗？学生没有这口。哦，好的好的。Oke. Di toko souvenir? Apakah ada diskon untuk siswa gitu ya, Lausya? Mhm, boleh. Mm. Itu kalau souvenir, 请问在哪里买纪念品？Mhm. 纪念品你可以在出口买。购买 oh Mhm, pintu keluar benar, 出口买。购买 Kalau tanya gini gantian. Kalau misalnya beli souvenir boleh bayar cash nggak? Ngomongnya gimana? oh Beli souvenir boleh bayar pakai cash nggak? beli souvenir oh 买纪念品可以现金支付吗？对了，benar. 可以的。谢谢 Oke, oke, thank you Shana. Sampai sini ada yang ada pertanyaan? Izin bertanya, Lausya. Ya, silahkan ya. Jadi bedanya Dwi Puji, Baoxian Mm. sama Puhao Yishu apa ya? Bedanya apa? Sorry, Tepuchi. Terus? Dwi Puji, Baoxian, Baoxian sama Oh, Puhao Baoqian. Yishu. Mm-mm. Puhao Oke, Yishu. iya, thank you Nia pertanyaannya. Ini Nia mungkin sepertinya sering nonton drama China ya. Tahu bahasa 抱歉. Nah, Baoxian. 对不起itu di 对不起 sama 抱歉itu sama. Artinya sama-sama minta maaf. Kalau 不好意思itu lebih kayak minta maaf tapi lebih kayak nggak sengaja. Jadi misalnya kamu melakukan sesuatu itu secara tidak disengaja dan itu istilahnya lebih ringan, itu nggak perlu sampai puji. Contohnya nggak sengaja nyenggol orang, bisa ngomong langsung 不好意思 gitu. 不好意思, jadi 不好意思itu lebih ringan konteksnya. Kalau puji sama 抱歉itu konteksnya lebih berat. Oke, kalau misalnya Itu kalian izin tanya, itu juga bisa tambahin 不好意思. 不好意思请问, kenapa pakai 不好意思? Karena kalian merasa merepotkan kan, mengambil waktu mereka. Jadi bisa langsung 不好意思请问, itu juga boleh. Paucian, kalau misalnya kalian lupa tui puji, kalian bisa pakai paucian. Nah, paucian ini sebenarnya artinya sama sih, sorry. Cuman sekarang di China itu termasuk jadi bahasa Gen Z juga ya. Karena paucian itu banyak, kalau tui puji, kalian tahu tui puji itu bahasa general yang pasti orang-orang tahu. Dan itu tuh kalau misalnya di buku Mandarin belajar, itu pasti kita belajar tui puji. Tapi paucian itu lebih, sekarang udah mulai sering juga dipakai di kehidupan sehari-hari. Dan bagi orang China sama kayak orang Indonesia kan kalau ngomong udah nggak terima kasih, tapi kan makasih. Ya, jadi Paucian itu tipenya kayak gitu. Paucian itu contohnya kayak bahasa cepatnya lah, bahasa cepatnya tuh Puji. Dia orang-orang kalau misalnya nggak sengaja ya, melakukan kesalahan udah nggak ngomong tuh Puji, tapi langsung kayak Paucian, Paucian gitu. Karena lebih cepat, lebih praktis ngomongnya. Oke, sampai sini paham nih ya. Bagus banget pertanyaannya. 好的，老师，谢谢。好的，好的，谢谢你ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin sebelum kita lanjut ke nebak-nebak tempat yang terakhir ya. Oke, mungkin bisa di hold dulu sekalian kalian review-review ya. Sekarang kita belajar masuk ke tebak-tebakan tempat. Nah, ada yang bisa nebak nggak ini di mana nih? Yuk, ada yang bisa nebak? Ada yang mau nebak? Yang pertama deh, yang pertama. Coba Laus pilih satu dulu ya. Karin? Karin boleh on mic, Karin? Oke, Karin sepertinya belum bisa on mic ya. Kalau gitu Ruby. Ruby, ni hao Ruby. Oke, sepertinya Ruby juga. Halo Ruby, ni hao. Oke.
Ni hao Ruby. Halo, Chef. Oke, Ruby mau coba tebak yang mana, Ruby? Yang terakhir. Oke, yang terakhir. Yang terakhir apa, Ruby? TikTok. Yang terakhir? Ini apa? Oh, University. Enggak, ini bukan nama itunya. Ini kita belajar kosakatanya. Yang mana mandarinnya University? Dasha. Iya, benar. Taxue. Oke. Kalau yang pertama ada yang tahu? Yang pertama di mana nih yang pertama? Yang pertama, gak usah kasih clue deh. Summer Palace. Summer Palace, ada yang bisa nebak? Summer Palace bahasa Mandarinnya apa? Oke, langsung langsung kasih jawabannya ya. Yiheyuan. Yiheyuan Summer Palace. Yiheyuan. Ada yang pernah tahu nggak sejarahnya Summer Palace ini apa? Jadi Summer Palace ini kenapa julukannya Summer? Karena memang ini adalah tempat yang digunakan sama Raja China dahulu untuk berlibur selama musim panas. Jadi kenapa namanya Summer Palace? Jadi keluarga-keluarga kerajaan kalau lagi libur musim panas, mau nyantai-nyantai, itu mainnya di sini, di Yiheyuan. Oke, dan ini next ini adalah tempat yang bakal kalian kunjungin nih ya, sepertinya. Salah satu 7 keajaiban dunia. Ada yang bisa nebak? 张庆老 Oh, 师。 iya, Changcheng. Benar sekali, Changcheng. Ya, udah keluar duluan yang ketiga, Changcheng. Changcheng itu The Great Wall. Yang ketiga itu ada namanya Tiantan. Tiantan Temple of Heaven itu pagoda. Ini pagoda salah satu pagoda suci di China juga yang termasuk sangat-sangat terkenal ya di Beijing ya. Dan ini kalau malam bagus banget teman-teman. Tiantan. Yang keempat itu adalah Daxue. Daxue itu university. Dan tadi Ruby mungkin ada ya Ruby ada mention Tsinghua University. Tapi sayang sekali Ruby ini universitinya Laoshi Ruby Zhongguo Renmin Daxue. Jadi bukan Tsinghua Daxue. Yang di foto kita pertama tadi Daxue itu baru punyanya Tsinghua Daxue. Oke. Nah, sekarang ayo belajar lagi. Kalau misalnya tanya mungkin Laoshi pilih beberapa prayogi. Prayogi udah bisa on mic belum, Prayogi? Bisa Kak, bisa. Oke, nah Prayogi coba kalau misalnya mau tanya tempat deh. Mau tanya Temple of Heaven di mana ya gitu. Permisi, Temple of Heaven di mana ya? Cara nanyanya gimana pakai bahasa Mandarin? Ntar langsung. Woce, Mhm. permisi gimana? Permisi, Ya, 请问，请问， Cingwen, mhm. Nama tempat plus 在哪里? Cingwen, Yihen Mhm. Yuan, Cingeli, Iya, 颐和园在哪里? Itu Summer Palace di mana? Kalau tanyanya Temple of Heaven di mana? Permisi, Temple of Heaven di mana? Wushan, Tian, Tiantan, Mhm. Wosangli, Kenapa? Wosangli ya, 在哪里? Cainali, Cainali. Iya, 在哪里 itu tanya tempat. Oke, jadi kita bisa pakai 在哪里 untuk tanya tempat ini. 请问 nama tempat 在哪里？请问厕所在哪里？请问出口在哪里？ Oke, lanjut Prayogi, boleh on mic lagi Prayogi? Bisa Kak. Oke, kalau tanya toilet Prayogi gimana?
请问解说在哪里？ Oke, kalau tanya kelas, ruang kelas, 驾校在哪里？教室. 教学在哪 Mm-mm. 里？ Oke, permisi, kantin di mana ya? Tanyanya gimana? 我 permisi tadi Permisi tadi gimana? Excuse me, 请问请问 Mhm. 请堂在哪里？食堂. 食堂在哪里？ Mhm. Oke, kalau misalnya tanya pintu keluar, masih ingat nggak pintu keluar? Waduh, apa itu? Oh, Pintu keluar itu 出口. Pintu keluar 出口, pintu masuk 入口. Oke, 入口 sama 出口. Kalau misalnya paspor apa Prayogi? Paspor ingat? Cuko ya, bukan ya? Paspor, paspor, paspor di mana gitu? Paspor, 护照, 护照, paspor itu 护照. Kalau visa, 签证, 签证. Coba Prayogi sama Laoshi ya. Kita coba anggap aja Laoshi ini petugas imigrasi, oke? Baiklah, so. Oke. 你好，护 Ni 照，hao, ya. 护照给我. Berarti pas ini kamu harus keluarin apa? 护照给我. Ngeluarin paspor tuh ya. Benar, 护照给我. Oke, udah dikeluarin. 好的，谢谢。飞机票给我，机票给我，Pucak keo. 机票，机票，机票吧？Tiket pesawat，机 Pesawat. 票给我。Oke, dikasihin, udah. Ya, 你是第一次来中国吗？Ini coba itu dilihat di. Mm-mm. 你是第一次来中国吗？ Pertama kali ngeluarin datang ke China bukan? Ini jawabannya. 你是第一次来中国吗？ Kalau iya berarti jawabannya Sitian, 是的，是的。serta Kalau kalau bukan puse, benar, 不是. Terus tanyain lagi. 你在中国待多久？ citian, 4天，四 setian, 天。OK，你是学生吗？学生，学生apa? Murid. 你是学生吗？ Kamu murid bukan? ya, serta, 啊，是的，benar，是的。好，可以走了，可以走了。serta. 嗯嗯，OK，好的，谢谢 Prayogi，Bukan sih. 不客气。好的，谢谢。Sampai sini ada pertanyaan? Laosha izin bertanya. Mhm. Iya, Nia, silahkan. eh Kata Meiwenti itu sebagai kata ganti gitu ya, Laosha. Soalnya aku pernah nonton di TikTok tuh ada orang yang mau check in hotel. Terus dia bilang Mhm. harus bayar deposit. Terus dia bilang Mhm. Shuaka atau Xianjin gitu. Terus yang Mhm. petugasnya bilang Shuaka Xianjin Meiwenti gitu. Mhm. Meiwenti itu artinya no problem. Meiwenti. No problem. 没事 itu 没事 sama 没问题 sama. Jadi 没问题. Thank you Nia buat pertanyaannya. Oke. 谢谢 Laosha. 没问题 itu artinya
tidak masalah. 没问题，没 How's the 问 Losyo? 题，ya atau 没事 itu artinya no problem, nggak masalah. Jadi kalau misalnya tadi benar ditanyain 先进刷卡没问题, itu artinya dua-duanya nggak masalah. Misalnya kalian ditabrak orang nggak sengaja, terus misalnya mereka ngomong sorry sorry, kalian ngomong 没问题, no problem, atau 没事 itu juga nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Thank you Nia buat pertanyaannya. Nanti langsung tambahin ya untuk kata-kata no problem dan lain-lainnya di slide baru ini, slide meeting kedua. Ada pertanyaan lain dari teman-teman lain mungkin? Shanas, Michelle, ada yang kurang paham? 都没问题，没问题了。 Aku mau nanya, Lausha. Oke, boleh. Silakan Michelle. Kalau misalkan kita pakai toilet, tapi kita pakainya sisouchen, boleh nggak? Boleh, Masih ngerti boleh. nggak? Iya, mereka masih ngerti. Oh, oke, oke. Thank you, Lausha. 谢谢。不客气。Oke, ada pertanyaan lain? Sepertinya nggak ada ya. Mungkin bisa Lausha kembalikan ke Kak Nita. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you juga Lasha udah ngejelasin hal-hal yang penting yang waktu kita mau datang tuh mau nanya apa aja, tempat, terus visitasi dan segala macam udah dijelasin. Semoga teman-teman hari ini udah dapat lebih banyak lagi ya catatannya dan juga nanti ketika nyampe bisa juga bantu-bantu untuk translatein nanti. Siapa tahu ya kan aku belum belum advance banget jadi nanti bisa kita saling bantu membantu nih teman-teman. Oke, karena kegiatan kita di hari ini masih di hari ini udah selesai, tepat banget kita udah 1 jam membahas semua di pertemuan kedua ini. Kita harapkan nanti masih ada 2 pertemuan lagi teman-teman, minggu depan dan minggu depannya lagi, setiap hari Minggu di jam 3. Jadi teman-teman 14.50 udah join, biar nanti kita nggak kelamaan nunggu gitu. Oke, sebelum kita tutup, boleh yang terkendala on-cam tadi, on-cam sebentar karena kita akan ambil dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman, boleh on-cam. Terus aku mau nanya 2 orang untuk memberikan pose-pose andalannya. Kalau misalkan sama aku selalu bertanya pose dengan teman-teman semua. Coba, siapa ya? Nia biasanya gimana? Aku biasanya gini, Kak. Oke, gini, kita harus jadi orang yang paling keren pokoknya. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ada Naira, boleh. Sorry ya, Kak, aku sambil di jalan. Gak apa-apa. Pose kamu biasanya gimana? Oke, Peace. peace, alright. Teman-teman, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, ini ada um, attendance link juga yang teman-teman harus isi. Aku share di kolom chat Zoom aja. Sebentar. Oke. Attendance link ini bisa teman-teman copy dulu, terus nanti setelah ini diisi. Terus juga jangan lupa, karena kita di minggu depan masih ada pertemuan selanjutnya juga. Sebelum kita akhirnya, kita mau dong on mic dulu, terus bilang thank you Losha, gitu. Ke 谢谢 aku dulu Lausha. teman-teman biar. 谢谢老师。Shasha Losha. 不客气，Oke. Oke, thank you teman-teman semuanya. Untuk kegiatan hari ini kita sudah sampai hari ini sampai di sini. Um, Lasha juga thank you so much, teman-teman thank you so much. Kita bertemu lagi minggu depan dan sudah bisa melanjutkan kegiatannya. Dadah, yang akan berbuka selamat mencari takjil-takjilnya. See ya. Terima kasih, Kak.